Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Sunil Isbata. Di video presentasi kali ini tentunya dengan mata kuliah statistika probabilitas. Di dalam video ini kami akan membahas beberapa poin. Tetapi sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama kelompok Lia Reklin Patina Sarani. Terus yang kedua Sunil Isbata, yaitu saya sendiri. Oke, beberapa poin yang akan kami bahas yaitu yang pertama konsep dasar probabilitas, yang kedua sampel dan kejadian, yang ketiga pendekatan dalam probabilitas, yang keempat probabilitas bersyarat. Nah, yang pertama konsep dasar probabilitas. Nah, untuk definisi probabilitas adalah peluang suatu kejadian. Jadi manfaat untuk mengetahui probabilitas adalah membantu pengambilan keputusan yang tepat, karena kehidupan di dunia tidak ada kepastian dan informasi tidak sempurna. Contoh seperti pembelian harga saham itu berdasarkan analisis saham itu sendiri dan peluang produk yang diluncurkan pada perusahaan, ya, itu sukses atau tidak dan lain-lain. Nah, yang berikut sampel dan kejadian. Definisi ruang sampel sendiri. Ruang sampel adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin dari suatu pencobaan. Ruang sampel. Di ruang sampel dinotasikan dengan S. Banyaknya anggota ruang sampel dinyatakan dengan NS. Nah, dan untuk definisi titik sampel adalah anggota-anggota dari ruang sampel. Contoh pada lemparan sekeping uang logam, sisi yang mungkin muncul adalah sisi angka A atau sisi gambar G. Jika sisi yang mungkin muncul ini dinyatakan dengan himpunan, misalnya S menjadi S sama dengan AG. Nah, lanjut untuk kejadian. Definisi kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Kejadian dinotasikan dengan satu huruf kapital seperti A, B, C sampai Z. Nah, banyaknya anggota kejadian A ditulis NA, banyak anggota kejadian B ditulis NB, dan seterusnya. Kejadian dibedakan menjadi dua macam, yaitu kejadian sederhana, yaitu suatu kejadian yang hanya memiliki satu titik. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan prima genap pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 2. Terus kejadian majemuk, yaitu suatu kejadian yang memiliki lebih dari satu titik sampel. Misalnya kejadian munculnya mata dadu bilangan ganjil pada pelemparan sebuah dadu, yaitu 1, 3, dan 5. Oke teman-teman, materi selanjutnya ini akan dibawakan oleh teman saya. Untuk itu tanpa membuang waktu, saya akan persilakan teman saya untuk membawa materi tersebut. Oke, teman saya persilakan. Oke, baik, pada poin yang berikut pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama, pendekatan klasik. Pendekatan klasik mengasumsikan bahwa sebuah peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil, atau rasio peristiwa terhadap hasil. Yang berikut, yang B, pendekatan relatif. Berbeda dengan pendekatan klasik, besar probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada berapa banyak suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Jadi pendekatan relatif mendasarkan besarnya probabilitas pada banyaknya suatu peristiwa terjadi dari keseluruhan percobaan, kegiatan atau pengamatan yang dilakukan. Yang C, pendekatan subjek. Pendekatan subjek adalah menentukan besarnya probabilitas suatu peristiwa
didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Penilaian subjektif diberikan karena terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh atau berdasarkan keyakinan. Pendekatan subjektif menyatakan probabilitas suatu peristiwa terjadi berdasarkan penilaian pribadi. Contoh pendekatan subjektif seperti 1. Menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti akan menang melawan Amerika. 2. Menurut Presiden Amerika, rakyat Irak akan menyambut tentara Amerika dengan sukacita. 3. Menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 sampai dengan 1998, Indonesia tidak akan pernah krisis karena fondasi ekonomi kuat. Yang keempat, Anda akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistik. Yang berikut probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat atau conditional probability adalah kemungkinan adanya kondisi atau hasil berdasarkan aktivitas yang telah terjadi. Teori yang satu ini dihitung dengan cara mengalihkan kemungkinan dari event yang telah diselenggarakan dengan kemungkinan baru dari kegiatan yang nantinya akan berlangsung. Secara umum, rumus dari probabilitas bersyarat akan melihat dua kegiatan ini secara bersamaan. Contohnya, kemungkinan A, Anda diterima di suatu kampus ternama, dan kemungkinan B, di mana Anda menyewa kamar kos. Kedua kegiatan di atas akan saling berkaitan dan kesempatan terjadinya kemungkinan B akan semakin besar jika kemungkinan A terjadi. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Thank you.